Kemarin kita udah bahas kan apa ilmu ekonomi. Kira-kira minggu kemarin. Ekonomi apa? Ekonomi dari bahasa apa kemarin? Bahasa apa? Ada yang bisa jawab? Yunani dari kata? Jangan fokus ke yang ada gambar uang-uang ini ya, ntar kalian salah fokus nanti deh. Nomos. Oikos apa oikos? Oikos rumah tangga. Nomos? Ilmu. Manajemen. Ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Rumah tangga. Manajemen rumah tangga. Dan manajemennya segala macam ya. Nah, sebelum belajar, nih, kita ice breaking dulu lah. Kebaca nggak, kelihatan nggak di kalian semuanya? Instruksinya? Kelihatan? Oke. Instruksinya, sebutin warnanya. Boleh di-unmute dulu. Sebutin warnanya, bukan katanya. Paham ya? Sebutkan warnanya, bukan katanya. Warnanya, ingat ya, warnanya. Warnanya. Boleh di-unmute dulu untuk sementara, nanti saya... Oke, siap ya? Siap ya? siap. Maaf. Biru. Merah. Kuning. Biru. Hijau. Hijau. Hitam. Biru. Merah. Red. Orange. Kuning. Ya, orange. Hitam. Putih. Merah. Ya, boleh ingat lagi. Saya mute all dulu. Oke. Udah ya, tadi ada yang pas pertama-tama tuh ada yang pas nyebutinnya harusnya merah, tapi langsung udah mau nyebut hijau. Padahal tulisannya merah warnanya, kan udah dibilang. Sebutin warnanya bukan katanya. Nah, ini saya review lagi. Ekonomi, pemanfaatan sumber daya ya. Tadi kan memanage rumah tangga. Pemanfaatan sumber daya yang langka. Karena kemarin kita bahas juga tentang kelangkaan. Untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang nggak ada batasnya. Kalau ngomongin, tadi kan waktu minggu kemarin, kita ngomongin antara kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan, ya yang kita butuhin, makan ya cuma 1 piring porsi, makan. Kalau pengen makan A, B, C, D, E, semua pengen dimakan. Itu kan keinginan yang kadang nggak ada batasnya manusia. Nah ini juga, kalau kemarin kan kita bahas ada beberapa yang, menurut siapa tuh kemarin? Samuelson, terus ada menurut siapa lagi? Menurut siapa lagi kemarin di buku kalian halaman 6? Coba dibuka. Menurut siapa lagi? Muhammad Ali, Bu. Ali? Siapa Muhammad Ali? Oh. Kemarin Samuelson ngomongin apa Samuelson? Kalau Samuelson kemarin ngomongnya gimana? Ekonomi ngomongin apa? Cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan. Nah, pilihan. Ini juga si Robert, dia ngomong juga. Caranya ngomongin individu dan masyarakat. Karena kebutuhan itu kan beda-beda tiap individu. Yang mempunyai keinginan tidak terbatas dan harus tadi choice kan, punya pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada demi pemenuhan kebutuhan. Lagi-lagi gitu. Makanya masalah ekonomi adalah kelangkaan, kalau di konsep dasar ya, pertama adalah kelangkaan dan bagaimana kita memilih. Nah ini, kalau ilmu ekonomi ada 3 dia.
Dia ada deskriptif, teori, dan terapan. Kalau deskriptif tuh di sini gimana suatu kasus atau suatu kejadian dideskripsikan dalam perekonomian. Di sini kalian kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2005. 2005. Waduh, 2005 saya udah lulus SD, saya udah mau SMP saya. Jauh sekali. Kayak misalnya kejadian tahun, kalau misalnya yang terkenal di zaman saya adalah kayak tahun 98. Ada yang pernah dengar ya krisis ekonomi tahun 98? Ada yang pernah dengar? Pernah. Nah, Itu. Ngomongin sejarah juga jadinya ya dari ekonomi. Ekonomi kan ngomongin masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sama sejarah juga. Nah, itu dideskripsikan. Pada saat itu, 98 terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonominya kayak gimana? Digambarkan. Perekonomian yang inflasinya tinggi, terus udah gitu dolar yang tadinya cuma berapa ribu melonjak naik. Nah, itu dideskripsikan. Ekonomi mendeskripsikan kejadian dalam bagian yang masalah perekonomian. Terus yang kedua ada teori ekonomi. Ekonomi dibagi ada yang mikro, ada yang makro. Kalau mikro berarti ukurannya, kalau mikro ngomonginnya lingkupnya Iya. kecil. Kalau makro berarti ruang lingkupnya Besar. besar atau luas atau nasional. Ibaratnya mikro adalah ngomongin dari individu, karena tadi kan ilmu ekonomi ngomongin tentang individu. Kalau misalnya makro, luas, ngomongin suatu negara, perekonomian suatu negara, masalah negara apa. Kalau misalnya mikro kan kita ngomongin harga, permintaan, penawaran. Saya punya uang sekian, bisa nggak pemenuhan kebutuhan itu? Itu bahasnya di mikro. Di makro, gimana negara mengatasi masalah pengangguran, misalnya. Itu kan general secara luas, makanya ada ekonomi mikro dan makro. Terus ekonomi terapan dia menerapkan dalam kehidupan. Gitu. Ini review aja sih. Dia nggak mau pindah slide biasa. Ini yang kemarin ya. Kita udah ngomongin kelangkaan. Kelangkaan kenapa kemarin? Kelangkaan kenapa barangnya jadi langka? Kenapa barangnya langka? Yang bisa jawab saya Pembeliannya nggak memenuhi. Permintaan yang tinggi tapi harga ada jumlah barangnya rendah. Lengkap. Wait. Siapa nih yang bicara? Siapa yang bicara? Sembari saya ngafalin kalian. Siapa? Kenapa? Gimana kelangkaan? Sebutin nama sama kelas. Oh, saya belum hafal. Ayo, kelangkaan. Kenapa kemarin terjadi kelangkaan? Falisha IPS 3. Alicia, IPS 2 lagi. IPS 3 absen 12 ya? Ya, 12. Saya Kelangkaan terjadi karena jumlah permintaan lebih tinggi daripada barangnya, dari jumlah barang yang ada. Oke, berarti barangnya, sumber daya yang tersedia lebih sedikit dibandingkan tadi permintaan masyarakatnya. Oke, sip, betul. Satu ya, plus satu ya. Saya iniin. Ada lagi yang mau ngomong kelangkaan? Contohnya contoh dari kelangkaan, contoh peristiwa kelangkaan. Apalagi yang kejadian yang baru-baru ini kejadian. Kelangkaan apa kemarin? Kelangkaan masker. Kelangkaan Masker, sanitizer. Sanitizer, Bu. Kenapa tuh? Kenapa? Siapa yang ngomong? Saya, Bu. Nanti 1 poin dibagi 3, jadi sepertiga dong. Saya, Bu. Siapa? Saya siapa? Saya nggak tahu. Saya siapa? Saya belum hafal kalian. Saya siapa saya? Yang bilang saya siapa? Nama? Iya, Bu. IPS 2. Absen 22. Gitu dong. Oke, Pi. Gimana, Pi ya? Sekarang karena corona kan semuanya jadi kayak harus steril gitu dan harus bersih. Jadi hand sanitizer dibawa kemana-mana dan banyak orang yang pakai. Jadi hand sanitizer langka. Itu kira-kira kenapa awalnya bisa langka? Kalau sekarang kondisinya langka nggak barang-barang itu? Udah bisa ditemui lagi nggak? Kan sekarang udah mulai ada yang kreatif kayak buat hand sanitizer sendiri gitu. Tapi nggak tahu sih itu bener kayak bagus atau enggaknya. Cuma
ya kalau dibilang nggak langka ya udah nggak langka, tapi nggak tahu kualitasnya iya bagus atau enggak. Nah, kira-kira, oke, thank you, Pia. Yang lain, kira-kira kenapa waktu awal-awal sempat tuh kejadian si hand sanitizer, masker, itu tiba-tiba jadi langka, itu kenapa? Karena Kita belum siap. Siapa? Ada panic buying, Bu. Jangan rebutan. Panikan warga, Bu. Raise hand, sebutin nama sama kelas. Duluan, siapa? Roro. Razak absen Razak absen 11 Puli P1. Oke. Kivi ya? Iya. Kivi. Gimana, Vi? Manggilnya gimana? Apa? Sih? Gimana? Tadi gimana? Isi aja, Bu. Ya, gimana, Kivi? Ya, itu karena kepanikan warga. Makanya jadi langka semua. Makanya diborong semua barang gitu, Bu. Oke, Terus karena sama boros pembeliannya gitu. Gimana? Boros, saya kayak saginya beli masker tuh yang banyak banget. Beli antis yang banyak banget. Terus semua dia kayak nggak sisain berapa gitu maksudnya. Panik Nggak banget. mikirin orang lain juga gitu. Oke. Buat ego dirinya sendiri. Nah, itu. Berarti pertama karena ada manusia yang bagiannya yang egois. Padahal dia butuhnya itu tadi. Makanya kan kebutuhannya berapa, tapi keinginannya nggak terbatas. Butuhnya cuma Iya. 1, dia borongnya 10. Ya udah, harusnya buat 10 orang, jadi habis deh. Sip. Thank you. Ada tambahan nggak, Bu? Ya dapet. Tuh. Oh, dapat. Pamrih deh. Mulai pamrih deh dibilang ada poin tambahan, langsung mulai pamrih deh. Makasih, Bu. Makasih. Aduh. Kayak kelangkaan ya karena tadi kenapa kemarin sempat langka bukan karena stoknya yang nggak tersedia, cuman karena memang ada beberapa pihak yang memborong, makanya stok yang ada di pasaran jadi tidak cukup, padahal biasanya cukup aja, aman-aman aja. Masker yang tadinya satu box harganya paling mahal tuh 30.000 satu box masker yang isinya 50 masker sekali pakai itu tiba-tiba jadi melonjak 200.000, itu lebih 5 kali lipat kenaikannya karena itu demand-nya terlalu tinggi dan barangnya nggak ada, makanya kenapa bisa melonjak naik dan jadi langka. Sip. Nggak bisa diklik. Oke, bisa. Nah ini ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Nah, karena langka, makanya kemarin kita ngomongin ada yang namanya pilihan. Manusia harus bisa milih dengan ketersediaan sumber daya yang kita punya, bukan cuma yang kebutuhan yang kita punya, maksudnya sumber daya yang kita punya itu ya keuangan kita punyanya apa, kita mampunya beli apa, dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus milih. Nah, di ekonomi, pilihan itu ngomongin yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Nah, opportunity cost itu apa? Ada yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Jadi posisinya gini, ada kalanya kalian yang harus memilih 2 hal pada satu waktu yang bersamaan. Kan nggak mungkin dikerjakan, nggak mungkin diambil dua-duanya, ibaratnya gitu. Maka kita harus pilihlah salah satu mana yang dikorbankan. Yang dikorbankan inilah yang disebut biaya peluang. Biaya yang korbankan. Iya, biaya peluang tuh biaya yang dikorbankan. Misalnya, biasanya ibaratnya gini, kamu ada pilihan, ada 2 pilihan. Saya nggak nyantumin lagi di sini. Coba sini. Misalnya nih, kalian punya uang 100.000. Terus kebutuhannya misalnya ini cuma misalnya ya. Nah, ibaratnya kayak gini. Uangnya 100.000. Kamu butuh sepatu yang harganya misalnya 70.000. Terus pingin nonton bioskop, biarpun sekarang belum bisa nonton bioskop, misalnya 30.000. Terus beli buku harganya juga 30.000. Nah, uang kamu cuma 100.000,
tapi yang mesti di kebutuhannya ada senilai 130.000. Kira-kira dari 3 pilihan ini yang mana yang mau kalian sementara dipisahkan dulu atau diabaikan dulu? Kira-kira yang mana nih dari 3 ini? Nonton bioskop. Nonton. Tergantung sepatunya. Kalau aku butuh sepatunya atau enggak. Bioskop. Kalau nggak ada. Kalau belum aku bakal nonton bioskop sama beli bukunya. Kalau ya aku bakal beli ini sama bukunya. Nah, itu. Nah, kita ngomongin skala prioritas. Kebutuhan individu masing-masing berbeda kan. Anggaplah gini, pilihan yang pertama adalah yang dipilih adalah kalau misalnya dilihat sepatu masih bisa pakai yang lama misalnya. Akhirnya saya pilihlah nonton bioskop dan beli buku. Nah, itu yang saya keluarkan adalah biayanya berapa tuh? Berapa tadi? Yang pilih nonton dan beli buku? 60.000. 60.000. Sisa 40. 60.000. Sisa uang kita 40.000. Nah, yang kita korbankan untuk tidak kita beli siapa? Yang mana? Sepatu. Sepatu kan? Nah, sepatu inilah yang kita bilang biaya peluangnya. Nilai sepatunya itu biaya peluang. Biaya yang kita korbankan. Berarti kalau misalnya berapa opportunity cost ketika kita milih nonton bioskop dan beli buku? Berapa? 60.000. Berapa? 60. Opportunity cost-nya. Opportunity cost apa tadi kemarin? Apa tadi tuh? Kemarin lagi. Nih. Opportunity cost ini biaya peluang. Biaya peluang. Biaya yang nih lihat kursor saya. Kelihatan nggak? Nih, yang dikorbankan. Berarti kalau misalnya tadi dipilihnya adalah nonton bioskop dan beli buku, berarti yang dikorbankan adalah si sepatu. Berarti biaya peluangnya sebesar 70.000. 70.000. Gitu. Kalau misalnya milihnya sepatu dan beli buku, berarti uangnya habis ya. Berarti biaya peluangnya yang dikorbankan 30.000. 30.000 karena nggak nonton bioskop. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ngerti konsep biaya peluang? Masih bingung, Bu. Oke. Gini, saya balik lagi. Balik lagi. Oke, saya balik lagi. Duh, ini satu-satu lagi keluarnya. Nih. Biaya peluang terjadi karena ada pilihan. Ada pilihan, choice. Karena ada choices ya harusnya ada beberapa pilihan. Dalam satu waktu kondisi kita tidak memungkinkan untuk memenuhi semua pilihan yang ada, biarpun kita mau semuanya dipenuhi. Sampai sini paham ya? Paham? Paham nggak? Nyambung nggak? Oke. Nah, karena ada yang tidak kita pilih, ada yang tidak kita penuhi pada saat itu, pada saat kita harus milih dan harus memutuskan, kan ada yang dikorbankan, ada yang nggak dipilih nih. Kayak tadi, contohnya kan ada 3 item barang yang mau kita beli. Tapi sumber daya kita, uang kita nggak cukup buat memenuhi ketiga-tiganya. Gitu. Ketika ada salah satu atau salah 2 yang kita korbankan, itulah yang disebut biaya peluang. Sampai sini terang? Udah terang? Ibaratnya biaya peluang adalah biaya yang sebenarnya biaya peluang biaya terbesar yang dikorbankan. Terbesar dikorbankan. Saya edit dulu. Biaya terbesar yang dikorbankan. Bu, emang kalau biaya peluang selalu yang terbesar ya? Iya. Oke. Jadi kayak misalnya biaya terbesar. Jadi misalnya kayak tadi ada 3 pilihan. Terus yang kita ambil cuman, saya lupa kenapa nggak di-play aja nih. Misalnya ini nih. Kan kebutuhannya ada 3. Kebutuhannya ada 3 nih. Kondisinya adalah ketika kita pilihnya, kita punya uang 100.000, terus butuhnya 3 item. Karena kondisinya sekarang nggak bisa nonton bioskop juga, ya udah beli buku aja. Beli buku aja, satu aja yang dibeli. Otomatis yang dikorbankan ada 2 hal kan?
si sepatu, dan si nonton bioskop. Sampai sini jelas? Jelas? Nah, yang mana nominalnya yang paling besar? Sepatu. Sepatu, 70.000. Nah itulah biaya peluang yang kita korbankan. Bukan si 100.000 ini. Kalau di total kan 100.000. Nah, tapi kalau biaya peluang kita ngomongin cuman yang biaya terbesar aja. Biaya terbesar aja. Karena kita nggak mungkin memenuhi kebutuhan ini secara bersama-sama. Kalau misalnya 100.000, kalau misalnya ini bisa dipenuhi kan uang kita harusnya lebih dari 100.000. Gitu. Makanya yang diambil adalah yang terbesarnya aja. Sampai sini, paham? Ada yang masih mau nanya lagi? Ada yang masih bingung? Jadi cuma yang terbesar aja, Bu? Ya, yang terbesar aja. Yang terbesar aja. Kalau misalnya Selalu yang terbesar, Bu. Yes, selalu yang terbesar. Selalu yang terbesar. Itu yang opportunity cost, biaya peluang yang dikorbankan. Jadi kita ngelihatnya yang paling besar ini yang kita korbankan karena ibaratnya gini, contohnya lagi selain belanja barang, ibaratnya kamu dikasih pilihan kerjaan tiga tempat nih misalnya. Tempat pertama gajinya 3 juta, tempat kedua gajinya 4 juta, tempat ketiga gajinya 5 juta. Yang kamu ambil adalah yang tempat ketiga 5 juta. Otomatis yang kalian korbankan yang pertama dan kedua kan? Nah, apakah ketika kita memilih satu dari 3 item ini, yang 2 ini bisa langsung kita ambil juga? Kan enggak, tetap aja kita pilih salah satu. Maka yang diambil adalah yang terbesar, peluang terbesar yang kita korbankan. Gitu. Makanya misalnya tadi kerjanya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kita ambil yang terbesar, ya 5 juta. Berarti yang kita korbankan, biaya peluangnya adalah yang 4 juta. Karena yang paling besar kita korbankan. Gitu. Kalau 3 jutanya nggak dilihat. Sampai sini? Ada yang masih mau nanya lagi? Ada yang masih bingung? Udah, Bu. Sip. Boleh Istirahat, lanjut? Bu. Udah istirahat? Udah, Bu. Udah istirahat, Bu. Oke. Tuh kan saya nggak suka nih kalau lagi ini. Oke, sip. Dilanjut lagi nanti habis istirahat ya. Silakan istirahat dulu 30 menit. Boleh makan, boleh ke toilet. Jangan lupa balik lagi. Sip, makasih semuanya. Ya, Bu. Gak usah leave meeting. Tarata dong. Tarata dong. Tarata dong 2020. Berisik ih. Enggak. Lah. Tarata HP hahaha lu. Dia mau mute all. Lalu siapa yang ngomong tuh? Kakak Saya lu. dari Oke, udah jam 10.36. Sudah selesai istirahatnya. Boleh join lagi. 10 IPS 1, Hilmar ada nggak ya? Oh, Hilmar ada nggak Hilmar? Hilmar? Ada yang tahu kabarnya Hilmar? 10 IPS 1? Jadi dia katanya wifi-nya masih error. Oh, wifi-nya error. Ini saya tanya wali kelasnya juga deh.
Kalau Rizka, saya belum lihat Rizka soalnya. Rizka, IPS 1 ada kabar di grup kalian, Rizka? Kemarin lagi sakit, Bu. Oh, sakit kemarin. Oh, saya tanya lagi balik Rizka nih. Kalau IPS 2, tadi saya cek saya lengkap semua, cuman karena lagi mati kamera jadi saya nggak tahu. Kalau IPS 3, Fabian ada kabar, Fabian? Fabian sakit, Bu. Sakit? Oke, nanti saya cek di Bapak Dendi. Oke, sip. Thank you infonya ya. Faiz ya tadi yang bilang. Oke, sip. Najla Anjani keluar. Kamu 35. Berarti harus ada 108 kalian tuh. Kamu saya 109, 10 lah. Ya benar. 4 yang nggak ada. Oke. Siap lanjut lagi? Udah makan? Udah minum? Udah ke toilet? Udah cuci muka? Udah? Siap ya, lanjut lagi. Saya buka dulu. Oke, tadi kita udah ngomongin skala prioritas dan juga kita udah ngomongin opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang apa tadi sebelum istirahat? Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan. Dengan nominal yang paling tinggi atau yang terbesar. Sip. Sekarang kita bahas jenis kebutuhannya ya. Kenapa yang ini? Oke. Nih, kebutuhan kita bagi dengan beberapa bagian. Pertama, ini kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Intensitasnya itu kepentingannya, urutan yang perlu dipenuhinya. Pertama, pasti seringlah dengar yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer, saya contohkan salah satu. Ini apa kalau primer? Kalau primer, salah satu makanan. Makanan, Bu. Makanan habis itu ada. Ini pangan, terus habis pangan Papan, sandang. Papan dan sandang. Berarti ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, contohnya belum punya papan, berarti apakah dia terpikir untuk memenuhi kebutuhan sekundernya nggak? Enggak. Enggak, Bu. Pasti primer dulu lah, Bu. Primer dulu. Berarti kebutuhan sekunder adalah kebutuhan apa? Pengertian kebutuhan sekunder apa? Kalau primer kan utama, pertama yang dipenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan sekunder? Kebutuhan yang diperlukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan yang diperlukan atau dikonsumsi atau dipenuhi? Diinginkan, Bu, diinginkan. Diinginkan. Yang pasti kalau keinginan nggak nuntut sih ketika ke primer atau sudah dipenuhi atau belum. Tapi yang lebih tepatnya adalah kebutuhan yang dipenuhi. Dipenuhi di sini maksudnya adalah ketika primernya sudah ada misalnya ada, oke lah rumah belum punya nggak apa-apa, tapi misalnya kontrak rumah nggak masalah, yang penting ada tempat tinggal, barulah kita penuhi si kebutuhan sekundernya. Jadi yang dipenuhi, yang kita beli ketika kebutuhan primer memang sudah terpenuhi. Begitu pula dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Kalau tersier, apa tersier? Kalau tersier, barang apa tersier? Barang mewah, Bu. Barang mewah. Ini gambarnya. Barang pemuas, Bu. Barang pemuas.
Semua kebutuhan barang pemuas. Tersier, contohnya apa tersier? Barang mewah. Mobil, Bu. Mobil. Bawa jet pribadi, Bu. Perhiasan. Tuh, perhiasan. Ini gambarnya karena saya perempuan, jadi saya nggak berlian ya, saya kasih gambarnya. Kalau yang laki-laki biasanya mobil sport lah, terus rumah Bawa jet mewah. pribadi. Jet pribadi. Waduh, jet pribadi. Oke, sip. Nah, kalau ini subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Subjeknya ada dua. Ada individu, diri kita sendiri. Ada kebutuhan publik. Kalau individu, ya berbeda. Masing-masing individu. Kamu dengan temanmu yang lain berbeda. Saya dengan kalian kebutuhannya berbeda. Misalnya kebutuhan pakaiannya aja. Ukuran saya misalnya ukurannya L, kalian ukurannya ada yang M, ada yang XL, nah itu ada yang S, nah itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah kalau yang kedua ada kebutuhan publik. Contoh kebutuhan publik apa aja? Ini kalau digambar saya kasih contohnya ini. Jalanan, Bu. Jalanan, terus apa lagi? Lapangan. Lapangan, terus apa lagi? Masjid. Masjid, terus apa lagi? Jembatan. Jembatan, bisa. Apalagi? Jalan, masjid. Kendaraan. Kendaraan. Busway. Nah, kendaraan publik ya, berarti mode transportasi umum berarti kata-katanya, bukan cuma kendaraan. Kalau kendaraan, ada kendaraan pribadi, ada milik pribadi, ada yang milik masyarakat. Tadi udah jalan, terus ada masjid atau tempat beribadah, ada lapangan tadi disebutkan, terus jembatan, semua jalan, jembatan, lapangan. Toilet juga Lampu merah. Taman. JPO. Infrastruktur. Ini jalan apa? Infrastruktur. Ini jalan apa? Jalan tol. Jalan tol, Bu. Jalan tol. Tol juga kebutuhan publik kanan dibutuhkan. Oke, sip. Jago, pinter lah. Nah, kalau ini berdasarkan apa nih? Sifatnya. Ada yang kebutuhannya jasmani, tubuh kita, ada yang rohani. Rohani saya kasih gambarnya liburan. Ada juga rohani. Rohani apa lagi? Rohani? Kasih sayang. Kasih sayang. Pengalaman. Terus? Rekreasi. Nonton TV, Bu. Nonton TV. Kan hobi. Apa? Berdoa, beribadah. Itu kebutuhan rohani. Tidur lebih ke rohani atau ke jasmani? Jasmani, Bu. Jasmani. Jasmani lah. Kita butuh istirahat. Badan ya yang butuh istirahat, bukan batinnya. Batinnya juga butuh istirahat sih. Tapi kalau tidur untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, olahraga juga kan jasmani. Rohani sekarang kita jalan-jalannya virtual terus. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau tanyain dulu? Nggak ada? Nah, ini kalau yang ini berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan untuk masa depan. Contohnya, kalau saya laparnya sekarang, apakah saya makannya tahun depan? Enggak, Bu. Nggak keburu? Enggak. Baru mati, Bu. Baru makan tahun depan. Berarti sekarang ketika kita lapar yang sekarang, ya berarti pemenuhan kebutuhannya sekarang. Tapi kalau misalnya kebutuhan untuk masa yang akan datang, kira-kira apa contohnya? Asuransi. Bu. Asuransi. Investasi. BPJS. Terus BPJS asuransi juga. Terus apa lagi? Investasi. Investasi dalam bentuk apa? Misalnya investasi. Reksadana. Emas. Reksadana emas. Wih, keren banget udah mainin reksadana. Ya. Trading, Bu. Trading apa dulu nih? Saham, Bu, saham. Jauh banget udah ngomongin Itu. saham. Oke, intinya itu untuk masa depan dan masa sekarang. Oke, ini ilmu ekonomi yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai materinya? Saya nggak jelasin jenis-jenis barang ya. Kalau jenis-jenis barang kalian bisa baca di buku kalian. Barang ada kayak barang. Ada yang tahu barang inferior? Inferior?
Kalau jangan inferior, substitusi ada yang tahu barang substitusi? Barang pengganti. Pengganti contohnya. Kalau nggak ada pulpen beli pensil. Ada pulpen beli pensil, itu substitusi. Terus apalagi contohnya? Masker medis jadi Kalau masker makan kain. ya berarti pakai sendok. Apa? Kalau nggak ada mobil, pakai beli motor, Bu. Kalau Nggak ada belum sepatu beli sendal. Nah, kalau nggak beli nggak beli sepatu beli sendal. Oke, substitusi. Yang kedua ada barang komplementer. Komplementer apa contohnya kalau barang komplementer? Barang pelengkap bukan sih, Bu? Ya, barang yang saling Baju sama celana. Sendok sama garpu. Teh sama gula gitu, Bu ya. Teh sama gula bisa. Tapi teh juga diminum sendiri bisa. Apalagi tadi baju celana, sendok, garpu. Air sama foto, Bu. Baju celana baju, Bu. Celana baju, celana cuma ditukar aja posisinya. Kacamata lensa, Bu. Kacamata lensa. Mandi pakai Apa lagi? mandi pakai sabun. Topi, Bu, topi. Topi sama apa? Topi sama kepala. Telur sama kecap. Apa? Tidur sama mimpi. Tidur sama mimpi. Itu barang bukan? Tidur sama Garam, gula. barang bukan tidur sama mimpi. Itu barang atau aktivitas? Aktivitas. Yang diomongin Sepatu, kaos kaki. sepatu, kaos kaki. Kemeja dasi. Mobil sama bensin. Gula garam. Gula sama garam. Pulpen. Pulpen sama tintanya. Tuh, apalagi? Ada pulpen Aku nggak? dan kamu. Bisa dipakai apa? Pensil kertas. Puter sama keyboard. Mekanik, Bu, pensil mekanik sama isinya. Aku dan kamu. Oke. Telur dan kecap. Oke. Itu barang komplementer, barang yang saling melengkapi. Tadi substitusi barang yang menggantikan, yang saling menggantikan. Kalau yang satu nggak ada, ya bisa dipakai yang lain, bisa pakai yang lain, bisa mengkonsumsi yang lain. Kayak tak ada akar, rotan pun jadi, kan kayak gitu. Nah, ada lagi barang yang namanya barang inferior. Ada yang tahu barang inferior? Cek. Peminatannya turun, barang yang jumlah peminatannya turun. Ketika barang yang peminatnya turun. Kenapa bisa turun peminatnya dia? Karena pendapatan masyarakat meningkat. Karena pendapatan masyarakat meningkat. Contohnya, masih di Bisa nggak? apa? Sendal jepit. Sendal jepit. Ketika sendal jepitnya itu tingkat pendapatannya rendah, saya lupa, saya belum baca lagi. Oke. Apa? Yang lain. Yang lain apa? Apalagi? Yuk. Barang inferior. Apa barang inferior? Tadi barang yang dikonsumsinya berkurang ketika pendapatannya naik. Nah, itu apa tuh? Kok pendapatannya naik, konsumsinya malah dikurangi? Nah, kenapa tuh? Kan uang kita nambah, kenapa barang itu dikurangi konsumsinya? Nah, kenapa tuh? Apa? Contohnya apa? Obat generik, Bu. Obat generik. Kenapa obat generik? Karena seiring mereka pendapatan naik, jadi belinya obat bermerek. Emang generik nggak ada mereknya? Nggak tahu juga, Bu. Saya nemu di Brandly. Tuh, nemu di Brandly. Nggak disaring dulu. Mungkin sendal yang murah nggak sih? Nah, gimana maksudnya? Jadi karena pendapatan masyarakatnya lebih tinggi, jadi nyarinya kualitas yang lebih bagus, walaupun harga lebih mahal, tapi kan pendapatannya lebih tinggi, jadi milih yang bagus. Betul. Gitu maksudnya ketika kenapa konsumsi itu dikurangi, karena ya sebelumnya kan pendapatan kita biasa aja ibaratnya. Ya kita mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan budget yang ada di kantong, budget yang ada di dompet. Nah, ketika pendapatan kita naik, boleh dong kita ganti yang tadinya sendalnya swallow misalnya, jadi sendal yang bagusan dikit lah gitu, biar nggak panas di kaki misalnya. Nah, itu bisa. Terus tadi obat generik gitu, maksudnya obat generik dan obat paten maksudnya mungkin ya. Karena obat generik memang kandungannya sama sebenarnya dengan obat paten, cuman khasiatnya lebih cepat
obat paten ada di bagian isinya, dari bagian kimianya. Ada lagi yang lain, contohnya apalagi? Inferior, baru dengar kan inferior? Apalagi coba kira-kira apa yang kalian, yang tadinya nih uang jajan kalian misalnya berapa? Kalian jajannya belinya yang apa? Tapi pas uang jajannya naik, nggak mau jajan yang itu, mau nyoba yang lain. Nah, itu barang inferior. Ada lagi nggak? Kayak bosan itu. Maksudnya barang inferior. Apa? Kayak bosen. Bukan bosan, kualitasnya yang tergantung dengan kondisi keuangan kita. Jadi kayak misalnya. Mending yang bermerek gitu ya? Apa gimana? Yang kayak lebih bermerek gitu ya? Lebih bermerek juga. Misalnya makanan warteg, Bu. Makanan warteg, misalnya gini, ketika kondisi keuangan kita biasa aja, kita beli beras yang harganya, itu saya ngomongin kebutuhan primer ya, misalnya beli beras yang harganya 1 liter 8.000 misalnya. Tapi ketika pendapatan kita naik, kita pengen nyobain beras yang kualitasnya lebih bagus misalnya. Jadi kita belilah yang beras kualitasnya lebih di atas, misalnya yang 1 liter harganya 10.000 atau 12.000 gitu. Jadi yang sebelumnya kita konsumsi kita kurangi gitu. Tapi kalau misalnya kondisi keuangan kita menurun lagi, ya berarti kita penuhi sesuai dengan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya gitu.